Assalamualaikum semuanya, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Oke, nah ini aku share rutinitas harian. Udah berapa hari ya aku nggak upload video. Semoga teman-teman masih tetap stay ya di channel aku, amin. Nah ini mau siapin bekal buat masyarakat sekolah. Bikin bekal yang simpel-simpel aja sih ini tuh ya. Aku tuh masih susah ya teman-teman buat ngurangin ini frozen food kayak gini tuh, karena tidak dipungkiri ya lebih praktis kalau mau cepet tuh. Kalau dulu sih awal-awal tuh masih rajin gitu ya bikin frozen food sendiri gitu, udah disiap-siapin dari malamnya. Cuman kalau sekarang tuh udah udah mulai muncul deh jiwa mager mak-maknya ya. Kalau teman-teman kayak gimana nih? Atau kasih ide dong, kasih saran gitu. Aku tuh pengennya sih langsung aja gitu ya masak gitu buat bekal atau sekalian buat menu harian gitu kan, biar sekali masak gitu. Jadi bikin bekal yang real food gitu kan. Cuman aduh kenapa aku tuh susah banget ya masak subuh, kayak susah gitu kalau masak dikejar-kejar waktu gitu. Karena takut nggak keburu juga gitu kan. Jadi ya gitu deh, masih masak yang kepisah gitu. Nah ini tuh aku mau coba kan masak sayur dari pagi gitu, biar sekalian buat bekal masyarakat juga gitu kan. BTW ini tuh video hari pertama masuk sekolah kemarin ya teman-teman, baru sempat keedit. Jadi ini tuh masih mau coba kan bekalin masyarakat sayuran, karena sebelumnya tuh kan jarang ya bekal sayuran, karena suka nggak kemakan gitu, atau dimakan paling sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau coba-coba lagi kan, tapi ternyata kemarin pas aku coba 3 harian gitu sama aja sih nggak dimakan ya teman-teman, karena kata masyarakat tuh dingin gitu. Iya sih, udah nasinya dingin gitu ya, sayuran dingin, lauknya dingin gitu, kita pun kayaknya nggak enak ya gitu kalau makan yang dingin-dingin. Jadi ya udahlah, sekarang makan sayurnya di rumah aja lah, yang pasti-pasti dimakan ya. Alhamdulillah sih kalau di rumah tuh nggak pilih-pilih. Nah ini udah siap, tinggal masukin airnya. Nah BTW ini aku beliin botol baru nih kemarin ya buat masyarakat, masih modelan termos. Nah cuman yang ini tuh lebih besar kan nih. Karena ini tuh awet ya, tahan dingin, tahan panas. Karena masyarakat tuh susah minum air putih yang biasa, maunya tuh yang dingin gitu temen-temen. Jadi biar dia minum air putih, ini tuh solusi lah. Sampai di sekolah, sampai jam istirahat tuh masih dingin katanya gitu. Oke, nah ini udah siap bekalannya, tinggal ngurusin anaknya berangkat sekolah. Pokoknya ini buru-buru banget ya hari pertama. Ini takut telat juga, takut macet juga pastinya. Nah ini dia minta sarapan, kemarin tuh minta sarapan Koko Crunch katanya. Oke lah aku beliin kan. Nah tapi tuh karena memang kita nggak biasa sarapan kan, anaknya juga nggak biasa sarapan, jadi itu cuma dimakan sedikit aja. eh kita tuh memang tim yang nggak biasa sarapan juga ya, kadang tuh suka mules gitu kalau sarapan, pasti ada yang sama ya. Oke, nah ini hari pertama kan, jadi aku ikutan nganter nih, makanya tuh tadi buru-buru banget lah, pokoknya heboh banget lah. Dan hari ini tuh pas hujan lagi gitu kan, jadi pakai mobil, harusnya tuh pakai motor biar ini cepet gitu kan, karena pasti bakalan macet banget ya. Lumayan jarak rumah ke sekolah masyarakat tuh 15-20 menit gitu lah teman-teman. Nah ini kita udah nyampe sekolah, lumayan jauh kita jalan karena dapat parkirannya pun jauh. Ini aku mau nganterin sampai ke kelasnya karena belum tahu juga ruangannya yang mana ya. Kemarin tuh nggak sempet ngecek. Nah ini bestinya pun yang tetanggaan itu harus pisah kelas di kelas 2-nya ya. Oke, ini udah di ruangan, udah ketemu guru baru, teman-teman barunya. Karena yang dari kelas 1 sebelumnya tuh cuma ada beberapa lah, jadi memang dibaur gitu. Nah ini pas arah jalan pulang bener-bener macet banget ya teman-teman, karena memang jam-jam sekolah kan. Masyarakat itu kan lebih awal ya, jam sekolahnya itu 6.20 udah masuk. Ini diangkat tuh sampai ketiduran lagi kan, karena memang cuacanya juga adem ya. Oke, ini aku mampir dulu sebentar, ada yang jualan gitu di dekat rumah. Ini aku beli ikan sama beli udang aja sih.
untuk stok 2 hari gitulah. Jadi memang sekarang aku tuh kan jarang food prep ya teman-teman. Jadi kayak gini aja sih, kalau mau masak ya belanja gitu. Jadi belanja masak. Kadang kan suami kan tiap hari yang nganter, masyarakat kan suami. Nah itu kan dia kan balik lagi ke rumah kan. Nah itu aku nitip belanjaan, entah beli apa buat dimasak gitu. Oke, ini udah nyampe rumah, aku mau beresin belanjaan dulu nih ya. Diangkanya masih tidur tadi, masih adaptasi kali ya. Sebelumnya libur tuh bangunnya molor kan. Nah ini bangun subuh lagi tadi. Oke, nah ini tadi aku beli ikan gembung, beli 5 ekor aja sih. Ini cukup ya buat kita tuh. Karena kalau siang tuh kan Pak suami makannya di kantor ya, dapat jatah dari kantor. Jarang gitu makan di rumah. Paling malam gitu baru kita makan sama-sama. Jadi biar nggak mubazir, beli secukupnya aja. Terus beli udang juga, tadi beli 20.000. Anak-anak tuh suka udang sih, cuman aku kadang mager buat kupas-kupasinnya gitu ya. Jadi kadang beli paling 2 kali seminggu gitu. Nah ini tuh harus dikupas-kupasin semua, karena kalau masih ada kulitnya tuh mereka nggak mau ya. Oke deh, angkanya udah selesai mandi, tadi dimandiin sama Pak suami. Jadi ini lanjut aku pakein bajunya dulu, karena Pak suami juga harus siap-siap ke kantor ya. Habis ini aku mau kasih sarapan dulu, tadi tuh nggak keburu jadi beliin sate dulu. Tapi sekarang itu aku udah harus masak pagi ya, karena dia udah mulai bosan kayaknya ya beli sarapan gitu. Kan biasa aku suka beliin sate lah gitu, soto lah gitu kan. Jadi mungkin dia udah bosan gitu, jadi mau gak mau aku sekarang harus masak tuh pagi-pagi. Jadi buat dia sarapan sekalian buat makan lah sampai sore gitu ya, biar nggak masak berulang-ulang. Nah makanya aku tuh harusnya masaknya subuh gitu ya, biar sekalian buat bisa buat bekal masyarakat juga. Cuman tuh gitu deh, masih susah ya bagi waktunya. Oke, nah sekarang udah selesai, aku mau kasih sarapan Deangka dulu. Nah sebelumnya tuh aku mau kasih ini vitamin dulu ke Deangka. Jadi pagi hari sebelum makan itu aku kasih vitamin dulu. Jadi aku sekarang udah rutin kasih vitamin ke anak-anak ya. Ini tuh buat daya tahan tubuh sih. Tapi ini tuh sekalian buat menstabilkan atau menormalkan nafsu makan anak juga teman-teman. Jadi aku sering cerita juga kan kalau Deangka tuh udah agak susah-susah gitu kan makannya, maksudnya tuh nggak seenak Mas Raka lah ya kasih makannya gitu. Jadi kadang Diangga tuh masih ada suka GTM-nya juga, susah lah gitu kan. Belum lagi ini apa namanya, makan juga harus dibukain TV dulu baru mau makan gitu. Nah makanya aku ikhtiar gitu pakai vitamin. Nah itu anaknya udah tidur, ini lanjut aku mau masak. Ini aku masak menu sederhana aja sih seperti biasa ya teman-teman. Tapi ini tuh favoritnya anak-anak juga. Ini tuh ikan pindang atau di kuah kuning gitu sih. Nah bumbunya tuh sederhana, cuma bawang merah, bawang putih, kemiri sama kunyit. Udah deh, ini tinggal ditumis aja sampai harum, dikasih daun salam juga, serai, ditumis-tumis sampai harum. Nanti tinggal tambahkan air, lalu masukkan ikannya, masak sampai ikannya empuk. Jangan lupa dikasih garam, kaldu jamur, terus kasih air asam jawa juga. Jadi tuh ini tuh rasanya enak lah pokoknya ya, seger gitu. Anak-anak tuh pada suka karena mungkin ikannya tuh jadi lembut gitu kan, terus ada kuah-kuahnya juga. Apalagi Deangka tuh kan suka makanan yang berkuah ya teman-teman. Jadi mungkin boleh dicoba karena ini sering ditanyain pokoknya kalau aku share di Instagram gitu ya. Mungkin teman-teman ini apa namanya aja mungkin ya yang beda-beda tiap daerah gitu. Oke, nah lanjut, ini aku sambil beres-beresin cucian piring, sambil cuci piring-piring yang kotor juga biar nggak numpuk gitu ya. Nah ngomongin vitamin yang tadi itu ya, soalnya aku baru share di sini sekarang kan ya. Aku sering spill di Instagram aja soalnya ya teman-teman. Nah jadi aku tuh udah rutinin kasih vitamin itu ke anak-anak hampir 2 bulan ya. Nah jadi awalnya tuh aku mau coba kan, mau buktiin lah gitu, karena udah banyak yang cobain katanya tuh bagus gitu buat nafsu makan anak, buat daya tahan tubuh gitu. Jadi awalnya tuh aku mau cobain buat Deangka kan, karena dia tuh kan makannya suka mut-mutan ya teman-teman. Aku sering ceritakan pokoknya Deangka tuh makannya tuh nggak seenak
masnya lah dulu. Dari bayinya juga nggak pernah GTM ya masnya tuh. Nah cuman kalau di Angka ini kan mut-mutan ya, anaknya juga lebih suka ngemil gitu kayak roti-roti gitu ya. Nah makanya aku tuh agak kewalahan kan di Angka nih. Jadi aku mau coba lah gitu kan, karena BB-nya juga susah ya naiknya di Angka tuh. Jadi aku cobain gitu, walaupun nggak begitu ngaruh ya untuk ke nafsu makan menurut aku sih ya, sepengalaman gitu. Ngaruh pun maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana gitu kan, maksudnya di Angka tuh jadi lahap banget makan nasi gitu, enggak ya. Nah cuman itu tuh pengalaman aku sangat-sangat bagus banget untuk daya tahan tubuh ya teman-teman. Jadi kan aku cobain juga lah gitu ya ke Mas Raka kan, karena udah mulai sekolah nih aku pikir kan, jadi takutnya kalau udah mulai sekolah nih nanti satu sakit nanti nyebar ke semua gitu kan. Mas Raka kan suka gitu ya, gampang ketularan kalau di sekolah gitu. Jadi aku cobain lah juga ke Mas Raka kan, karena intinya tuh kadang Mas Raka suami ya kadang tuh yang suka nanti pulang-pulang tiba-tiba sakit gitu ya. Nah jadi nanti nular deh ke adiknya gitu. Jadi aku cobalah ke Mas Raka gitu, aku minumin juga kan rutin ke Mas Raka ya. Nah alhamdulillah sih ya teman-teman, kemarin tuh udah mulai banyak yang tumbang kan di kelasnya gitu, udah mulai pada banyak yang sakit flu, batuk gitu kan, karena cuacanya juga lagi nggak baik kan di kota aku juga udah mulai kemarau tuh suka banyak yang bakar-bakar lahan gitu, jadi mulai asap gitu kan di sini tuh, jadi udah banyak yang pilek batuk gitu ya, termasuk aku juga udah mulai radang-radang gitu kan. Nah tapi aku rutinin gitu kasih vitamin itu ke Mas Raka. Jadi kemarin itu dia sempet kan bersin-bersin gitu pas pulang sekolah kan, udah mulai keluar-keluar juga kan ingusnya gitu. Nah jadi tapi aku gempur terus kan vitamin itu sama madunya juga kan. Nah ternyata tuh nggak jadi flu gitu teman-teman, beneran nggak jadi flu gitu ya. Jadi awalnya bersin-bersin gitu, tiba-tiba besoknya itu udah hilang gitu, nggak jadi flu. Biasanya tuh kan udahlah gitu ya, udah pasrah dah gitu, pasti ini bakalan pilek. Cuman kalau Mas Raka itu pilek memang kalau sakit itu nggak pernah lama 2 hari. Nah cuman biasanya tuh suka nularin ke adiknya gitu ya. Nah alhamdulillahnya kemarin itu ya, karena di Angka juga aku rutin kasih vitamin itu, di Angka tuh alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ketularan gitu, nggak gampang sakit gitu ya teman-teman. Nah itu sih manfaat yang benar-benar aku rasain banget ya teman-teman gitu, makanya aku sampai berani kan jualin vitamin ini ke teman-teman Instagram lainnya juga gitu, biar sama-sama lah kita ngerasain manfaatnya gitu ya. Nah karena kemarin itu di Angka alhamdulillah banget gitu ya, nggak sampai sakit gitu. Jadi walaupun makannya itu nggak yang lahap-lahap banget, tapi tuh setidaknya makannya tuh stabil gitu kan. Jadi alhamdulillah Masya Allah ada kenaikan di BB-nya gitu ya. Setelah kemarin-kemarin itu kan susah banget ya naiknya gitu, karena ya itu kadang tuh baru gitu ya, baru enak gitu ya makannya, terus nanti tiba-tiba ketularan masnya lah, papanya lah gitu ya sakit. Nah itu sih yang bikin BB anak turun gitu ya, karena dia tuh kalau sakit tuh susah makannya gitu kan. Beda kalau masnya tuh walaupun sakit tetap gampang gitu ya makannya. Nah kalau di Angka kayak gitu kan, jadi BB-nya tuh turun lagi, nanti ngulang lagi dari awal gitu ya. Nah jadi ini sih solusi banget sih menurut aku ya teman-teman. Jadi intinya mau vitamin apapun buat anak itu sih nggak ada yang menjamin ya untuk BB anak naik gitu. Tapi intinya kalau daya tahan tubuh anak bagus gitu, makannya stabil gitu ya, normal gitu ya, insya Allah pasti ada kenaikan di BB-nya gitu. Nah mungkin buat teman-teman gitu yang minat atau mau tanya-tanya, bisa aja langsung ke DM Instagram aku ya, soalnya susah di kolom komentar ini tuh. Oke, nah lanjut malam harinya. Ini tuh pulang-pulang kerja tadi suamiku tuh bawa buah cempedak. Sama nggak sih namanya di daerah teman-teman ini tuh, karena aku kemarin bilangnya pengen gorengan cempedak gitu kan, terus tiba-tiba dibawain buah cempedak, walaupun belum bukan yang udah jadi, tapi ya udahlah ya, ini kita olah aja sendiri. Nah ini tadi bijinya aku pisah-pisahin karena bijinya nanti mau aku rebus sendiri gitu buat dicemilin. Aduh enak banget sih itu. Jadi ini tanpa biji sebenarnya enak juga ya kalau dengan bijinya gitu, jadi lebih praktis digorengnya. Ini tuh lebih enak sih menurut aku daripada pisang goreng. Aduh beneran sih, ini wajib coba. Nah ini udah jadi, lumayan lah buat cemilan malam
malam ini ya, walaupun ini tuh jadi bikin gagal diet jadinya. Oke lah teman-teman, segini aja video kali ini ya, semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.